Jangan heran kalau memelihara udang hias suka berterbangan. Itu pertanda musim kawin. Seperti ini. Kesana kemari ya. Dan nampak udang sehat. Tapi perlu diperhatikan, walaupun udang nampak sehat, mau berterbangan atau mau musim kawin ya. Kalau untuk udang hias baik itu Caradina maupun Neo Caradina ya, yang diperhatikan itu parameter air. Biasanya perubahan dari amoniak ini bisa diakibatkan dari makanan, sisa-sisa makanan yang tidak habis. Kelemahan bagi petani atau penghobi ini pingin cepat cepat berkembang biak atau tumbuh gemuk ya. Dengan kapasitas akuarium yang kecil ini 4 kali 4 atau 4 kali 3,5 ini daya tampung airnya ini kan kurang. Kalau dikasih sembarang makanan akan cepat untuk menaikkan amoniak ya, kadar amoniak. Beda kalau kita di kolam tembok ya. Kalau untuk kolam tembok itu ada penyerapan ya dari pori-pori tembok gitu ya, atau tembok yang sudah berlukut, atau dari pengaruh juga dari fotosintesis ya. Itu pembuangan dari racun-racun tuh bisa dibantu gitu. Beda kalau di akuarium, kalau enggak kita sabar ya, enggak hati-hati, bisa menimbulkan kematian bagi udang secara tiba-tiba ya, atau gagal molting ya. Makanya ya lebih baik kasih makan dikit, yang penting udang tuh sehat ya. Karena sayang ya ikan udang yang kita piara mati ya, akibat dari kecerobohan dalam pemberian pakan ya. Penggantian air juga ini kalau terlalu sering juga berpengaruh ya, sering ganti kulit ya. Seperti nampak itu kan ada cangkang atau kulit udang ya. Ini karena penggantian air ya. Dari penggantian ini mengakibatkan ganti kulit ya. Karena kalau terlalu sering ya, karena kenapa bisa ada penggantian air? Karena dari kita sendiri yang kurang hati-hati ya dalam pemberian pakan. Seperti Abah ini juga nih, kelebihan dari kasih pakan mengakibatkan air keruh dan amoniak tinggi. Tidak hanya untuk udang hias saja, termasuk ikan hias juga sama ya. Kalau apalagi pakannya pelet ya, atau pakan pabrikan, kalau tidak habis akan menimbulkan jamur ya, putih, berwarna putih, dan itu akan mengakibatkan dasar dari akuarium ini, baik itu pasir, kayu, batu ya, akan menimbulkan jamur. Dan jamur ini akan menyebabkan amoniak ya. Tidak baik ya untuk ekosistem
udang hias ya, atau ikan hias juga sama ya. Apalagi sistem filterisasi kurang ya, walaupun pakai filterisasi sama saja ya, tumbuhnya jamur ya, tumbuhnya jamur juga akan cepat ya kalau kelebihan dari sisa pakan ya. Oleh karena itu lebih baik kita kasih sedikit, tidak terlalu sering, tapi parameter air bisa terjaga, tidak sering penggantian air gitu. Beda kalau kita di kolam tembok ya. Kalau kolam tembok atau bak tembok itu ada penyerapan ya, ada pori-pori ya. Itu bisa dicegah gitu kan, apalagi ada sinar matahari. Kalau di indoor ini sangat rawan ya, sangat rawan akan jamur ya, karena kurangnya penyerapan ya, juga sinar matahari ya. Ya karena menjaga parameter air itu lebih sulit gitu, lebih sulit daripada kita memelihara ikan ya, atau memelihara udang. Tinggal kita punya bibitan udang, tinggal masukin ya. Tapi untuk sebagai rumahnya air sebagai medianya ya, tempat tinggalnya, ini yang paling sulit menjaga parameter ya. Tidak hanya udang hias jenis Neocaradina ya, bahkan Caradina yang paling sulit itu lebih parameternya harus lebih terjaga. Ini yang termasuk kuat yang jenis Neocaradina seperti cherry ya, black coco, blue carbon. Sama saja kalau di akuarium tuh lebih baik kelaparan lah daripada penumpukan makanan gitu ya. Makanan sisa makanan yang itu mengakibatkan sampah. Tidak hanya pakan pabrikan, termasuk pakan vegetable ya, macam bayam, tomat, atau buah-buahan, atau bonteng, sama saja ya, mentimun ya, sama saja gitu. Kalau sisa itu akan menimbulkan jamur gitu. Nah ini ya, keadaan seperti ini ya, berterbangan itu menunjukkan kembali ya, ini menunjukkan musim kawin gitu ya, musim kawin. Dan kalau lampu dinyalakan ini ya, itu dia kan akan tinggal di bawah atau di pohon ya, atau di tanaman air. Kalau digelapin dia akan diam. Begitu dinyalakan lampu, dia akan berterbangan ya. Mungkin kaget atau bagaimana ya. Ini ya, kita pantau bagaimana sih musim kawinnya udang hias ya. Seperti ini ya. Biasanya malam ya. Sebetulnya mudah-mudah gampang ya melihara udang hias ini. Tapi yang paling sulitnya itu menjaga parameter ya. Itu kuncinya ya, parameter air. Lebih baik kelaparan daripada amoniak ya, amoniak. Jadi kasih aja dikit gitu kan, karena dari pohon-pohonan juga ini, tanaman ini juga sebagai makanan gitu kan. Lumut-lumut, karena udang hias ini suka sama lumut gitu. Nah, itu keadaannya seperti ini ya. Kenapa ini sebetulnya airnya jernih, tapi
Kalau di video ini agak berembun gitu kan. Nah, sebetulnya ini jernih, agak berembun. Nah kalau ini sebaliknya, yang ini jernih sekali ya. Gitu. Ya demikian video tentang udang hias musim kawin ya, gitu. Seperti ini ya, berterbangan ya kesana kemari. Jangan lupa yang baru merapat like and subscribe. Kalau ada pertanyaan silakan komentar atau lewat WhatsApp, Instagram, silakan ada di deskripsi.